Prabowo itu orangnya nasionalis. Memang kenegaraannya itu sangat nggak diragukan lagi lah gitu kan, sebagai seorang patriot, mantan patriot gitu kan, seorang mantan jenderal di situ kan. Tapi di dalam sistem bernegara menurut saya bukan cuma persoalan nasionalis. Andre, makin seger aja ya. Alhamdulillah. Andre, makasih udah hadir di ruangan baru dari podcast Ngomongin Apa Aja. Mas pun nekat nih pengen ngajak Andre ngobrol soal politik. Berani ya? Insya Allah, karena kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat memegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Itu sebenarnya pendapat lu ya? Betul. Berarti semua punya hak untuk melakukan, Semua punya hak memberikan pendapat, dan mengkritisi, begitu ya? Oke. Andre, bisa sih, sebelumnya, Andre bisa ceritain siapa sih sebenarnya Andre ini? Oh, Masku sendiri sudah tahu saya siapa ya? Oh iya dong. Saya di sini juga karena memang diundang sebagai wartawan. Jadi di sini saya bakal wawancara Masku nih di podcast. Wih, serem. Terus. Karena memang sebagai wartawan itu tugas saya. Jadi gantian dulu nih. Jadi saya dulu nih yang nanya Masku nih. Aman. Jadi itu ya. Oke. Kalau saya dari kontributor TVRI yang ditugaskan di pesisir barat. Ya, jadi saya memang masih relatif muda memang ya. Ya guys. Pengetahuan saya juga memang belum terlalu full power lah ya kan. Beda dengan senior-senior yang memang sudah lama di ranah ini. Tapi ya saya usahakan malam ini untuk kita ngobrol soal politik ini. Ini guys, awal 20-an ini. Umur saya 22 tahun. 22-an, berarti kan awal 20-an berarti kan. Oke. Ya, kalau Mas Pu berpendapat bahwa kenapa saya ngundang Andre untuk berbicara soal ini memang banyak sebuah kegelisahan soal situasi politik hari ini. Semua berhak memberikan pandangannya. Nah, itu bagi saya sih begitu. Oke, Andre. Jadi mulai dari mana? Soal politik saat ini, kondisi saat ini seperti yang Mas Pu bilang, memang ada 3 kandidat yang terkuat ya, menurut survei elektabilitasnya, yaitu Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan sebagai kandidat terkuat saat ini. Jadi kalau menurut saya ya, soal kondisi dan suhu politik saat ini memang sebenarnya masih cukup relatif agak suam-suam lah. Iya, anget-anget saja. Belum terlalu masuk ke dalam. Mau habis-habisan belum. Ya, cuman kita sebagai masyarakat memang berhak untuk mengkritisi semua hal ya. Semua hal. Baik tentang politik, negara, demokrasi dan berbagai hal dalam negara demokrasi ini karena memang kita mempunyai kedaulatan tertinggi sebagai rakyat ya. Oke. Dan saya di sini berbicara soal politik. Menurut pandangan saya memang cukup sama-sama kuat dari 3 kandidat yang ada saat ini, dengan track record yang berbeda-beda mungkin ya kan, dengan pencapaian-pencapaian yang berbeda-beda, dengan kesukaan masyarakat, dengan karakter-karakter pemimpin yang ada pada saat ini. Ya, calon pemimpin yang ada ya. Kalau saya sih relatif ya Mas ya, karena memang berbicara soal kandidat, ini memang kita harus lihat dulu nih track recordnya seperti apa gitu kan. Dia di ranah politik itu sudah sampai mana, dan dia sebagai pemimpin sudah menciptakan apa, belum mencapai apa, dan apa hal-hal yang memang sudah bisa menjadi baik gitu di tangan para kader-kader terbaik bangsa ini gitu. Anggaplah itu rekam jejak ya. Iya. Semuanya tuh punya rekam jejak. Betul. Kandidat 1, kandidat 2 maupun kandidat 3 semuanya punya rekam jejak. Betul. Sekarang yang saya pengen pertegas nih, situasi sekarang ini masih belum panas. Apakah harus lebih panas dari kondisi seperti ini? Ya. Pendapat Andre seperti apa? Kalau soal lebih panas itu sebenarnya
tidak ada yang Apakah mereka semuanya lagi menahan diri, terus bagaimana lihat situasi atau kalkulasinya masih belum? Kalau matang? soal menginginkan panas atau tidaknya sebenarnya kita sama-sama ingin dunia ini damai-damai saja ya Mas ya. Oh iya. Ya, apalagi soal Iya, politik iya. ini Oke. gitu, yang bisa saja ke depannya gitu kan dengan adanya politik identitas bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan gejolak yang tidak baik di tengah masyarakat itu. Tapi kalau kita lihat dari saat ini seperti yang Mas Bu bilang tadi, suhu dari sebuah politik itu yang kita jalanin saat ini memang belum terlalu masuk ke dalam suhu yang hangat ya, masih ya sebatas dengan rencana pencapresan gitu kan, terus dengan pengenalan karakter-karakternya pemimpin ini gitu kan. Mungkin tapi masyarakat memang sudah tahu gitu berbagai karakter pemimpin yang 3 kandidat terbaik itu gitu, menurut elektabilitas ya. Nah suhunya kalau menurut saya agak sulit kita kuat karena memang seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan masih masuk dalam sistem pemerintahannya Pak Jokowi saat ini. Oh, oke. Nah di situ kita lihat suhu politik yang ada di sana itu memang nggak terlalu panas yang seperti kita kira gitu kan, karena dengan hadirnya Pak Prabowo di era pemerintahan Pak Jokowi ini gitu kan, membuat pergerakan Prabowo ini menurut saya agak terbatas gitu, tidak bisa leluasa untuk bermain politik itu gitu. Untuk Untuk Prabowo ya. Ya. Nah, Prabowo saat ini itu karena berada di ring pemerintah saat ini sebagai Menteri Pertahanan, ya di mana dia sendiri tidak bisa memberikan koreksi besar-besaran yang entah itu berupa black campaign atau apa sehingga itu memanaskan suhu politik. Betul. Jadi nggak berani di situ karena berada di lingkaran pemerintahan. Ya, sekarang saya nanya, menurut Mas Bu, Prabowo ini suhu politiknya saat ini seperti apa dan isu-isu politiknya seperti apa, terus kemungkinan yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa menurut Mas Bu? Kalau saya boleh tahu. Saat ini kalau pendapat Mas Bu, Prabowo ini memang berada di ring pemerintahan. Satu itu justru di situ adalah momentum buat dia untuk menaikkan citra sebagai good guys. Jadi sebagai orang baik yang tidak perlu memberikan black campaign, narasi buruk ini itu. Sehingga dia sendiri saat ini menurut saya dengan terkatrolnya elektabilitas dia, sehingga kompetitif sekali dengan Ganjar, itu sebenarnya karena dia sebagai anak baik. Satu itu. Yang kedua, di sini dia memanfaatkan beberapa endorsement secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden. Nanti giliran Bapak, lihat aja di baliho-baliho semuanya itu adalah bahwa ini seperti endorsement dari Pak Jokowi. Kan seperti itu. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh Prabowo dan timnya sehingga dia sendiri mengkatrol elektabilitas beliau. Nah, aku rasa momentum untuk bisa menjadi diri sendiri belum saatnya. Nah, itu mungkin nanti. Nah, saat ini Prabowo lagi menikmati situasi itu sehingga dia berada di posisi yang sangat nyaman. Itu sih pendapat saya. Jadi Mas Bu berpendapat bahwasanya Prabowo ini memang mempunyai peluang di dalam sistem pemerintahan Pak Jokowi ini untuk meningkatkan elektabilitasnya. Memanfaatkan ya. Jadi apakah ketika nanti dan memang saat ini sudah dideklarasikan pencapresan Pak Ganjar ya, apakah Pak Jokowi tidak menyadari itu sebagai sebuah ancaman? Sebagai sebuah ancaman ya, menurut saya kalau berandai-andai ini karena saya nggak tahu betul apa isi kepalanya Pak Presiden, Pak D kita ini. Kalau menurut saya sih Pak Jokowi saat ini bisa ya ada beberapa skenario nih. Yang pertama menurut Mas Bu, Pak Jokowi menghitung benar bahwa dia memiliki kepercayaan diri
bahwa dua kandidat yang memiliki elektabilitas tertinggi saat ini itu bakal meneruskan pembangunan yang sudah dicanangkan. Arah pembangunannya kemana, arah Indonesia kemana itu kayaknya oleh dua kandidat ini itu. Sehingga dia sendiri, siapapun yang menang, kemungkinan nothing tulus, oke, fine, berarti masih bisa dikawal, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, atau Pak Jokowi sendiri merasa bahwa ini bukan porsi dia untuk memberikan, saya memberikan dukungan yang pasti kepada Ganjar, umpama. Saya ke Prabowo. Kalau dengan Prabowo otomatis dong, ke Prabowo, ya dia sendiri orang PDIP. Lawan politik secara otomatis, meskipun itu adalah koalisi, partai koalisi. Itu yang kedua. Yang berikutnya, apakah nanti itu ada sebuah momentum Pak Jokowi harus memberikan pijakannya? Ini yang sudah pasti. Ini yang sudah pasti. Sehingga situasi yang sekarang ini dimanfaatkan oleh para relawan untuk bermain menjajaki situasi supaya dia itu bisa mendapatkan manfaat pada saat umpama memindahkan suaranya ke Prabowo, supaya mendapatkan janji apa dari Prabowo. Dikala nanti Prabowo terpilih, dia bisa mendapat. Saya rasa itu pendapat saya. Jadi dengan adanya 3 pendapat itu ada kemungkinan Pak Prabowo ini memang menggunakan dan memanfaatkan ya dalam tanda kutip landasannya itu di dalam sistem pemerintahan Pak Jokowi untuk menaikkan elektabilitas dan mencalonkan diri sebagai presiden. Jelas, saat ini diuntungkan dengan situasi itu, gitu, menurut aku sih. Oke. Nah, pendapat Andre sendiri gimana ini? Kalau menurut saya, ketika Prabowo ingin memanfaatkan itu untuk menjadikan landasannya berpolitik, menurut saya Pak Jokowi sangat-sangat menyadari hal itu. Karena memang Pak Prabowo sudah deklarasikan dirinya secara pribadi bahwasanya dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan bahkan di dalam podcastnya dengan Mbak Nana gitu kan, dia bahkan sempat ingin mengajak Pak Ganjar untuk menjadi wakil presidennya. Namun pada kenyataannya saat ini Pak Ganjar sudah dicalonkan atau deklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden untuk dibawa ke dalam kontestasi politik itu. Dan menurut saya susah bergerak Pak Prabowo karena memang saat ini kondisi dia sebagai Menteri Pertahanan di bawah naungan Pak Jokowi, dan kita sudah tahu Pak Jokowi sebagai presiden di dalam sana dan dia yang punya kebijakan yang paling tinggi. Menurut kamu Pak Prabowo berada di posisi sulit, susah bergerak? Sulit menurut saya. Menurut saya justru saat ini itu lagi dinikmatin. Menurut saya nggak apa-apa, beda juga. Iya. Benar nggak? Oke, sekarang ini kalau menilik dari 3 kontestan atau kandidat ini, rekam jejak seorang Anies Baswedan. Nah, pendapat Andre seperti apa? Ya, kalau berbicara soal rekam jejak, mungkin masyarakat juga harus bisa jujur menilai gitu kan, rakyat juga bisa menilai gitu loh. Mereka juga mempunyai, ya mungkin mendapatkan informasi dari media, berbagai platform-platform yang bisa kita mengakses itu gitu. Ya kalau terkait dengan pencapaian gitu, seperti Ganjar sendiri mungkin dia bisa membawa Jawa Barat gitu, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu untuk mengurangi kemiskinan itu gitu, bisa mencapai prestasi itu yang sangat tinggi gitu, mengurangi kemiskinannya di Indonesia. Mungkin juga salah satunya di ranah pendidikan yang beliau gaungkan seperti sekolah gratis untuk orang-orang miskin, ya kan. Habis itu dengan respon yang sangat cepat untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat itu kan, dengan strategi-strategi yang dia buat, itu menurut saya sebuah pencapaian yang bisa dinilai oleh publik itu, bagaimana dia bisa memimpin Jawa Tengah gitu. Kalau untuk Anies, nggak tahu, saya bingung juga ya Mas ya. Nggak apa-apa. Mas tahu nggak? Mungkin literasi saya agak kurang. Enggak, kamu menghindar supaya aman. Ya maksud saya untuk prestasi-prestasi atau rekam jejaknya itu saat dia memimpin Jakarta itu, saya sebagai
wartawan ya yang memang selalu update untuk mengakses informasi-informasi itu memang agak sangat kecil gitu loh. Dan saya belum mengetahui apa. Jadi menurut kamu apa rekam jejak yang dimiliki oleh calon presiden Anies Baswedan tidak besar? Rekam jejaknya atau itu menurut saya ya secara pribadi secara data dan fakta yang ada di lapangan, dan itu juga yang saya dengar, yang saya baca gitu, yang saya teliti di. Sekarang coba kita kupas beberapa aja deh. Ada contoh Anies Baswedan di beberapa kesempatan ada di dalam sebuah podcast kayaknya dengan Dahlan Iskan. Dia bilang dia membuat mencanangkan JIS itu menjadi stadion pertama yang rooftopnya itu bisa dijadikan area untuk jogging, jadi jogging tertinggi di Indonesia, bahkan begitu dengan view pantai bahkan ya laut. Nah, itu realisasinya seperti apa? Apakah Andri sempat mengamatin itu? Nah, itu kan mohon maaf jadi bahan olok-olok sebenarnya, karena dengan asbun ya, anggap aja orang bilang itu wah ini asbun, bukan saya bilang, tapi itu asbun ya, asal bunyi supaya diakui dia hebat, sehingga dia memberikan klaim ide apa aja padahal realisasinya masih dipertanyakan. Mungkin itu ada, saya nggak tahu, tapi dipertanyakan dalam hal ini. Jadi menurut saya seperti ini ya, ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, apalagi di negara demokrasi yang mengutamakan sekali gitu rakyatnya, kita sebagai pemimpin itu sebenarnya harusnya yang mengutamakan itu permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Itu yang paling utama saat kita sebagai pemerintah gitu kan. Lagi masyarakat yang kelaparan aja dijamin oleh negara untuk dipenuhi gitu. Jangan sampai ada hal seperti itu gitu. Seharusnya yang menjadi fokus sebuah pemerintahan itu, mengelola pemerintahan itu mengedepankan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, seperti mengungkap kemiskinan, stunting, dan banyak hal lagi di dalam sana gitu. Dan memang langsung berdampak gitu loh kepada masyarakat. Jadi kita harus lihat dulu nih sistem kita, cara kita untuk membuat sesuatu itu dengan dampak domino yang bisa diciptakan dari itu. Gitu. Kita kan bisa lihat di situ gitu. Apa sih dampaknya yang diciptakan, dan mungkin masyarakat menilai dengan kata Mas Bu tadi itu menjadi sebuah olok-olok di tengah masyarakat ya, karena memang hal itu mungkin kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi Anies dalam hal untuk hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung itu tidak tersentuh oleh dia. Ya, itu menurut saya. Ya, oke. Itu pasti harus menjadikan program yang utama bagi seorang pemimpin ya. Nah, terus kemudian itu, kalau membangun sebuah stadion dengan kapasitas yang standar internasional, terus kemudian fasilitas yang mewah, yang bagus segala macam, itu sebenarnya salah satu juga itu bentuk pengembangan dari kebanggaan nasional lah istilahnya, bukan begitu. Nah, tetapi itu tadi ada bumbu yang jogging di atas itu yang ini satu. Yang kedua, pada saat COVID, dia diwawancari oleh Deddy Corbuzier bahwa dia dalam waktu 1 minggu depan ini dia akan menciptakan sebuah lab dengan ribuan tes, masif tes ribuan. Waktu itu kan isunya adalah minimnya tes. Ya, dengan janji itu membuat lab dalam waktu 1 minggu. Sampai saat ini dipertanyakan. Wah, dengan ya kalau kita tahu cuplikan wawancaranya asik juga, itu seru juga. Oke, saya tidak mau menambah olok-olok dalam hal ini, tetapi itulah cermin rekam jejak apa yang ada dari seorang Anies Baswedan. Terus kemudian masih Anies Baswedan nih kita bahas. Coba Prabowo. Saat ini sebagai Menhan, apa yang dia lakukan? Terus terobosan apa yang paling membuat masyarakat atau itu berdampak langsung pada divisi yang dia tanganin saat ini? Apa ya? Dan yang saya tahu mungkin
membeli alutsista. Tapi alutsista bekas nih yang dibeli ini. Itu menurut Mas Bu itu balik lagi ke saya. Bagaimana? Oke. Menurut Mas Bu itu bagaimana? Alutsista bekas, saya nggak tahu itu apakah itu sebuah masalah yang serius atau enggak. Tetapi saya rasa sebagai seorang Menhan tentunya keputusan yang sifatnya strategis seperti itu pasti sudah didiskusikan oleh Pak D. Menurut saya sih begitu. Tapi Pak D pada waktu itu sampai mengeluarkan kata-kata dalam pidatonya bahwasanya kenapa? Ada. Iya, jangan sampai kita itu membeli alutsista bekas dari luar negara. Itu kan salah satu sebenarnya yang mau disampaikan Pak Jokowi. Kenapa harus itu gitu loh? Kita ini kan mempertahankan sebuah negara dalam konteks negara Indonesia gitu kan. Kalau kita misalnya membeli alutsista saja jujur, kita, saya nggak tahu. Ada pendapat itu? Ada, Pak Jokowi pernah bilang itu dalam pidatonya. Berarti saya akhirnya berpikir lain nih. Jadi gini, kalau kayak gitu yang penting dia bisa belanja dan punya action aja pokoknya. Terus hal yang lain kan nggak ada. Terus sebagai mungkin dengan dasar pemikiran beliau itu seperti apa menurut Mas? Ini balik lagi sama ini bukan ngatain atau apa. Beliau ini mencalonkan diri berkompetisi sebagai cawapres, menjadi capres 2 kali dan kalah. Kalahnya itu menurut saya karena beliau sendiri tidak bisa menunjukkan bahwa ini loh skill gue itu ada di sini dan gue bisa deliver ini dengan strategi ini, dengan treatment seperti ini. Itu tidak tampak memang. Semuanya hanya seperti fata morgana, ngomong berbusa-busa, nggak nginjek bumi. Menurut saya loh ya, seperti itu, sehingga masyarakat sendiri masih belum sreg. Meskipun gesturnya galak. Saya bilang galak, bukan tegas Pak. Galak, gesturnya galak. Sehingga itu ada nilai tambah bagi orang-orang yang menginginkan sosok memimpin yang seperti itu. Sehingga elektabilitas beliau tinggi. Artinya di situ karena tidak ada pilihan lain, sedangkan di situ terdapat pilihan yaitu sebagai capres pada waktu itu pas 2 kali kontestasi pemilihan presiden, makanya masyarakat itu masuknya ke dalam suaranya Pak Prabowo karena memang pilihannya nggak ada. Ada pilihan gitu. Apakah begitu? Menurut saya sebenarnya bukan karena itu, tetapi yang menyebabkan dia karena dia punya elektabilitas, daya pilih dia tinggi berdasarkan survei. Survei itu bisa dibeli, tetapi ya survei kan tidak satu. Compare survei A, survei B menunjukkan dia punya elektabilitas cukup untuk bisa menjadi capres pada saat itu, sehingga dia percaya diri untuk bisa mencalonkan diri. Saya rasa itu ya karena masyarakat sendiri itu melihat sosok Pak Prabowo itu adalah sosok yang tegas menurut mereka, gitu loh. Meskipun saya sendiri berbeda pendapat. Kalau menurut saya beliau itu sosok yang galak, beda loh, galak dengan tegas. Nah kan gitu. Nah terus gini, hambatan beliau menurut pandangan pribadi, hambatan pada sosok beliau ini kurang update terhadap teknologi, sehingga tidak ada satupun strategi-strategi yang bermuatan terhadap hal-hal yang sifatnya kekinian itu nggak muncul menurut saya. Gitu. Kalaupun ada bilang itu milenial sekali, ya itu masih dipaksakan kemasannya. Jadi kalau menurut saya, balik lagi ke pencapresan 2 periode yang lalu. Jadi kan kita lihat suhu masyarakat ini sebenarnya banyak juga nih gitu kan, masyarakat yang mungkin nggak suka dengan partai PDI Perjuangan gitu kan.
mungkin dengan alasan itu gitu loh, karena nggak ada pilihan yang lain selain dengan Pak Prabowo gitu kan, makanya suara itu bisa masuk ke Pak Prabowo gitu loh, karena memang masyarakat sudah jenuh di masa kepemimpinan Megawati. PDI gitu kan, ya partai politik yang berkuasa lah di saat itu gitu loh. Apakah seperti itu pandangan Mas? Make sense juga, karena ya yang suara-suara soal anti terhadap Partai Merah itu cukup banyak, dan bahkan yang sekarang ini ada dorongan yang cukup lumayan itu bahwa jangan sampai Partai Merah berkuasa lagi. Ada banyak sekali dengan adanya isu-isu itu makanya gitu lah masyarakat karena tidak ada pilihan jadi lain itu bisa opsinya itu opsinya gitu. Oh begitu ya pendapatmu, bisa make sense, masih bisa. Kalau lihat peta yang ada sekarang itu begitu. Ya. Benar. Ya, tapi dengan adanya Pak Ganjar di dalam sini yang mungkin elektabilitasnya tinggi dan juga banyak masyarakat yang mengidam-idamkan Pak Ganjar itu bagaimana menurut Mas Pur? Sedangkan ya gitu, dalam situasi bermasyarakat mungkin di dalam rakyat sendiri juga agak udah jenuh gitu di dalam sana, bagaimana? Apakah itu bukan sebuah kendala? Apakah masyarakat jadi personal resisten terhadap Partai Merah? Ya. Terus kemudian tapi dia memilih calon yang bagus, begitu tak? Nah itu bagaimana nih ini situasi kayak gitu masyarakat menanggapinya? Ya mereka suka dengan Ganjar, bukan tidak dengan itu, tidak dengan partainya. Itu banyak yang bilang gitu, sorry, memang begitu. Itu jujur loh. Banyak sekali, gua suka sama Ganjar kata mereka, tapi saya yang itu sampai segitunya. Sorry, maaf nih keceplosan obrolannya kelewat sangar ini. Jadi balik lagi kita ke Prabowo, itu kan lagi ngebahas Prabowo nih. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu orangnya nasionalis. Memang kenegaraannya itu sangat nggak diragukan lagi lah gitu kan, sebagai seorang patriot, mantan patriot gitu kan, seorang mantan jenderal di situ kan. Tapi di dalam sistem bernegara menurut saya bukan cuma persoalan nasionalisme yang kita bahas di dalam sini. Ini kita berbicara soal cakupan yang sangat-sangat luas dan banyak sekali gitu. Tidak melulu nasionalisme. Ya, tidak cuma sebatas kenegaraan saja. Apakah modal nasionalisme tidak cukup? Apa sih yang di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu gitu loh? Apa sih solusi yang harus kita ambil gitu loh? Apalagi sekarang ini di zaman digitalisasi gitu loh. Di zaman digitalisasi ini kita harus melek terhadap teknologi dan kita harus bisa menciptakan solusi-solusi melalui teknologi itu gitu loh. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan kemajuan sebuah negara. Selain itu, isu-isu tentang kemiskinan, stunting, isu-isu tentang ya hal-hal yang langsung ke masyarakat itu yang harus benar-benar diperhatikan karena memang itu yang genting untuk dilakukan gitu. Itu yang genting untuk bisa kita mengambil kebijakan-kebijakan yang untuk mengeluarkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, nah menurut saya hal apa yang disampaikan nama Andre barusan ini, saya rasa sudah mendapatkan perhatian dari Pak D. Pak D itu Pak Jokowi. Kan endorsement-nya Pak Jokowi juga ke Prabowo. Sehingga tentunya pada saat pertemuan-pertemuan tertentu pasti ada wejangan. Nanti kamu kalau terpilih, ini tolong perhatiin. Pasti ada lah. Tapi kita lihat dulu track record-nya. Pak Prabowo ini sebagai menteri itu, kita pertanyakan apakah itu sebagai sebuah hadiah? Beliau sebagai dijadikan menteri ini apakah itu sebagai hadiah? Ya, apakah itu sebagai hadiah? Untuk tidak menciptakan gejolak-gejolak yang lain. Bukan hadiah, itu adalah sebuah strategi. Strategi apa menurut? Ya, strategi supaya tidak terpecah bangsa ini. Karena itu tajam sekali perpecahannya. Kalau itu nggak bersatu kemarin, namanya kampret dan cebong itu tetap berkibar. Tapi kah dengan alasan itu, apakah tidak ada indikasi-indikasi Pak Jokowi membangun sebuah sesuatu gitu,
Ya kita ketahui di dalam parlemen sekarang itu 80% itu koalisi. Apakah tidak ada rencana strategis yang lain untuk ke depan? Kalau strategi ya pasti sudah banyak dipikirin dan dihitung nih, plus minus pasti dihitung ya kan. Kalau menurut saya dengan kacamata Pak Jokowi sendiri saya nggak tahu persis, tetapi pandangan saya bahwa dengan adanya dirangkulnya kubu oposisi pada saat itu Gerindra yang diwakili oleh Pak Prabowo itu adalah sebuah strategi yang ini harus saya ambil. Kenapa? Untuk menyelamatkan visi nahkoda pembangunannya Pak Jokowi supaya itu terselamatkan. Kalau enggak, mau bikin apa direcokin, kapan mulai bangkit? Sedangkan bonus demografi yang kita miliki saat ini, momentumnya nggak boleh tertinggal, itu harus bisa dimanfaatin semaksimal mungkin. Makanya kompromi, saya bilang, kompromi terhadap situasi itu, udah ini harus diperlakukan. Dan itu strateginya, jarang orang yang kuat merangkul musuhnya itu. Kalau bukan orang hebat itu, ini menurut saya kehebatan seorang Pade. Tapi apakah dengan dijadikannya Pak Prabowo ini sebagai menteri, apakah itu alasan yang membuat beliau belum sampai saat ini mendeklarasikan sebagai capres untuk tahun 2024? Karena kendala-kendala yang ada di dalam itu. Kalau menurut saya bukan karena, ya itu salah satu pasti ya. Kalau menurut saya itu hitungannya masih berkembang saat ini. Situasi masih berkembang. Meskipun dia bilang bahwa partai saya udah kuat loh, saya mencalonkan diri, gak bisa saya jadi wakil. Bisa jadi, masih ada kemungkinan itu. Karena apa? Kalau memang sama-sama sebagai negarawan pengen kita ini menjaga momentum bonus demografi itu tetap ada, aku rasa oke, gitu loh. Tapi apakah partai itu sendiri sejalan dengan pikiran itu, aku nggak ngerti. Gitu loh. Oke, kita minum dulu. Ini bukan promosi ya, karena kita haus aja nih. Ini kok mana? Sini aja lah. Oke. Aku rasa penting, Dre. Jadi gini. Udah berapa jam kita? Satu lagi yang pengen saya bahas dengan Mas Bun. Nah, terkait dengan potensi salah satu calon tidak berhasil dicalonkan sebagai capres terkait dengan 3 kandidat ini. Apakah ada potensi untuk bersatu antara kedua calon yang mau nyalon jadi capres ini? Menjadi presiden, umpama nih atau di mix ya dari 3 kandidat ini ya, umpama yang gagal mendapatkan kursi ya paling besar adalah Anies Baswedan, ya kan? Itu menurut Mas Bu. Sebentar, Anies Baswedan saat ini kan rawan situasinya. Dukungan dari 3 partai koalisi ini sendiri masih belum benar-benar kuat, karena bisa aja salah satunya ngambek. Kalau sudah salah satunya ngambek, presidensial threshold yang diwajibkan nggak terpenuhi, lolos, gagal, secara otomatis gagal. Kalau dua-duanya ini sama-sama, 2 kandidat teratas itu makin menjauh dari kandidat ketiga, risiko untuk batal ya, ngapain, udah pasti kalah untuk dukung itu, buang-buang duit. Tapi apakah ada potensi sebentar dulu untuk menjadi wakil calon presiden? Kalau menurut saya agak berat. Kenapa? Beratnya begini, ya Prabowo dengan Anies itu sebenarnya meskipun dulu adalah endorsementnya Prabowo, Anies itu, dan ya, otomatis dia tahu benar siapa Anies. Apalagi dulu pernah berjanji pada sebuah wawancaranya Mbak Nana pada saat itu, saya adalah orang yang tidak akan menjadikan hambatan buat Pak Prabowo mau menyapres. Ingat nggak omongan itu ada?
Nah, bagi orang yang ditelikung yang seperti itu, mungkin nggak nyatu. Ada kemungkinan ya kecil sekali persentasenya, gitu. Satu itu. Terus kalau dengan PDIP kayaknya jauh amat. Sudah. Kalau itu nggak kegambar, Hendrik. Sudah terlalu jauh sejarah-sejarah politiknya ya pada saat ini. Jadi kalau menurut saya sih kalau dengan PDIP sulit lah si Anies Baswedan bisa menggandeng dengan Ganjar gitu, agak sulit lah. Meskipun secara personal mereka fine, nggak pernah saling black campaign. Ya black campaignnya dengan pemerintah sekarang si Anies itu kan berapa kali memberikan komentar negatif ya, black campaign lah istilahnya itu ya, negatif campaign bukan black campaign, negatif campaign, sorry itu bukan black campaign, tapi dengan unsur ada hoax di situ berarti sudah black campaign. Hoaxnya di mana pembangunan saat ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, dengan ternyata datanya palsu, datanya salah. Nah itu kan black campaign. Tapi apakah itu adalah salah satu cara untuk merebut hati Demokrat? Merebut hati Demokrat. Karena pemerintahan sebelumnya dipimpin oleh Partai Demokrat. Oh, strategi Anies maksudnya. Ya pastilah. Pastilah. Sekarang aku harus menyenangkan orang-orang yang mendukung saya dong. Iya dong. Saya dukung, ini pemerintahan sebelum pemerintahan ini jauh lebih baik. Ya iya. Jadi ada ya? Iya dong. Iya itu udah pasti. Iya dong. Siapa yang berada di ini otomatis memberikan manfaat buat kita, ya otomatis kita memberikan reward di situnya, kredit gitu loh istilahnya tadi. Saya rasa itu. Oke. Nah, kita lanjut. Satu lagi terkait wakil calon presiden. Wakil calon presiden. Nah, saat ini kan semuanya masih seperti orang bingung, ya kan? Berarti kalaupun salah satu gagal mencapreskan diri, kecil kemungkinan untuk bisa gabung kan? Berarti kita eliminir itu, Anies bisa menjadi salah satu wakilnya. Coba kita eliminir. Kita cari siapa kandidat terkuat saat ini. Nah, menurut pandangannya Mas Bu nih, dua-duanya harus merebut seorang namanya Mahfud MD, menurut Mas Bu. Karena saat ini dua-duanya membutuhkan pengaruh dari NU. Dua-duanya membutuhkan figur populer untuk bisa mendulang elektabilitas tertinggi. Menurut saya, mereka berdua harus berebut Mahfud MD. Dan kemungkinan dua-duanya ada kemungkinan bisa. Karena apa? Kalau hubungan dengan Ganjar Pranowo ya bagus, karena saat ini adalah masuk dalam pemerintahan dan itu adalah aromanya PDIP di situ, ya kan? Aman lah situasinya. Dengan Prabowo, Mahfud MD pernah jadi ketua Bapilu atau apa, Badan Pemenangan Pemilu, ketua timnya itu di tahun 2014 kan pada saat itu. Jadi dan itu pernah direspon Pak Prabowo seorang yang suportif. Saya pernah loh menjadi ketuanya, nah, pernah diwawancara seperti itu. Oh ada kans. Itu yang kemungkinan paling kuat akan menjadi perebutan. Berarti Anies tidak termasuk dalam situ. Nah, ini berbicara tentang Mahfud MD. Maksudnya Mahfud MD. Ketika Mahfud pergi untuk mendukung Prabowo, apakah itu tidak berpotensi menghancurkan karirnya di dunia pemerintahan? Karena saat ini ya pemerintahan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau menurut aku Mahfud itu jabatan apapun saat ini itu bukan target dia, menurut saya ya. Tetapi kalau jadi presiden sesuatu, presiden atau cawapres itu sesuatu dong. Apalagi di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya kan hampir, benar-benar hampir. Kalau menurut saya saat ini menjadi menteri bukan apa-apalah. Menurut aku loh ya, kalau seorang Mahfud seperti itu, saat ini dia cukup dengan hidup sederhana yang kita lihat. Itu nilai tambahnya bahwa seorang profil seorang Mahfud MD.
Menurut saya sih begitu. Artinya dia tidak menitik beratkan karir dia di pemerintahan. Aku rasa enggak. Ketika dia memang punya niat untuk menjadi calon wakil presiden. Menurut saya dia mutiara ada di mana-mana. Dia posisi ada di manapun mutiara. Meskipun agak kelewat genit juga kadang-kadang. Genitnya itu seperti apa? Nah, genitnya itu ya gestur dia, gestur bukan genit sama perempuan bukan. Pada saat mengomentarin apapun itu ya gimana gitu, terlalu pede kadang-kadang. Tapi suka saya, jujur aja suka. Karena memang orangnya yang berani gitu ya. Ya. Menentang apapun yang ada di hadapannya. Menentang ketika itu benar. Dengan catatan di posisi benar. Ya kalau soal benar dan enggaknya saya nggak tahu, tapi dia cukup berani gitu loh. Bagaimana dengan Pak Sandi? Sandiaga Uno. Bagaimana suhu politiknya saat ini yang baru saja dia bergabung dengan Partai P3? Nah, oke, keren ini. Sandiaga Uno ini sebenarnya strateginya kalau dia berada di Gerindra saat ini, manfaatnya apa? Dia nggak bisa jadi wakilnya Prabowo karena satu partai. Oke? Dia harus keluar dari zona nyaman dia berada di Gerindra. Meskipun mendapatkan tentangan banyak pihak, dia harus keluar untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau dia ada di P3 saat ini, bisa menjadi wapresnya Prabowo. Masih bisa. Jadi menurut Masku itu adalah sebuah strategi. Iya dong. Kalau dia ada di Gerindra, nggak bakalan jadi apa-apa. Iya. Jadi wakil nggak bisa. Itu khusus strategi untuk Prabowo atau bagaimana? Enggak. Enggak juga. Aku rasa untuk dirinya. Kalau si siapa Sandi ya karena dia punya duit, dia bisa aja ada di posisi manapun. Tapi kan yang jelas kalau dia masih di Gerindra, pandangan saya, apa mungkin kalau dia jadi Gerindra terus jadi wapresnya Ganjar? Nggak mungkin kan? Kalau dia di Gerindra jadi wapresnya Prabowo ya nggak mungkin satu partai. Dia butuh dukungan partai lain kan? Tapi menurut pandangan Masku, bagaimana di Sandiaga Uno itu sebenarnya meskipun dibilang salah satu kandidat cawapres, ya kalau memang salah satu udah punya Mahfud ya salah satunya bisa ambil Sandi karena dia paling kuat di antara seluruh cawapres loh ya. Cawapres itu ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Erlangga, ada Sandi Uno, Erick Thohir. Artinya si Sandiaga Uno ini mempunyai potensi yang besar, tetapi tidak bisa ditebak, gitu. Gak bisa ditebak, dia bisa di mana aja. Nah, meskipun P3 sudah mencanangkan saya dengan PDIP, ya bisa aja di last minute bergeser. Ya itu. Kita udah lihat beberapa gambaran tentang cawapres. Ada satu yang kita lupain, bagaimana nasib Caimin? Ya Caimin sendiri kalau tidak bisa memberikan nilai tawar yang dicari orang, ya sudah waktunya retired lah, sudah istirahat lah. Iya loh, saya tidak anti PKB, enggak. Kalau memang Caimin sendiri tidak bisa memberikan garansi ke sebuah kemenangan deh. Kan Caimin kan NU nih, ya kan? Apakah itu garansi PKB adalah NU adalah PKB? Kan tidak. Ya, betul. Ya itu ini seleksi alam pengertiannya. Ya kalau memang pilihannya hanya ada itu, ya berebutlah mengambil pengaruh. Berikanlah penawaran yang terbaik buat para kandidat itu tadi. Gua bisa janjiin ini loh, gua bisa kasih ini loh. Nilai tawarnya ada nggak? Kalau kecuali suara. Ataukah sudah pernah berjanji dengan Pak Prabowo, saya tinggalin loh, bakalan begitu sampai. Ya, karena salah satu di kondisi PKB ini saat ini mengalami kebingungan yang cukup tinggi gitu. Sedangkan proses ini terus berjalan gitu. Saya rasa kalau soal PKB kan sudah memutuskan diri bersama dengan Pak Prabowo. Pada saat itu lebih awal mereka itu sudah ijab kabul lah ibaratnya kan. Wah. Artinya Caimin tetap setia dengan Pak Prabowo. Nggak ada yang begitu. Nggak ada garansi menurut saya. Bukan nggak ada, tapi garansinya yang tidak ada.
Gitu loh, garansi bakalan setia untuk sampai akhir tetap dengan satu pasangan yang nggak mungkin. Tidak ada garansi itu. Yang memungkinkan adalah siapa yang, kubu mana yang paling menguntungkan. Menguntungkan sudah. Artinya semua itu bisa berubah kapan? Bisa lah. Ya ini saat ini kenapa tidak langsung panas ya, karena semuanya hitung dulu, oh ke sana, oh ntar dulu deh, sana, oh ntar dulu. Ya, aku rasa itulah menurut aku. Oke. Jadi pemirsa, itu adalah bincang-bincang politik kita pada saat ini yang saat ini saya ambil alih. Jadi ini sekarang pakai saya ya. Ya. Besok saya balik lagi Mas Bu. Nah itu ini namanya obrolan ala kadarnya. Oke. Awalnya dia jadi moderator di sini, Nah. gitu ya, nanya saya, ya, pertengahan saya tanya balik karena saya wartawan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.